Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Shinji Kagawa berhasil mencetak gol cantik dan membawa Cerezo Osaka menang atas PSG dengan skor 2-3. Sementara Neymar Junior disarankan untuk bergabung ke Arsenal. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan. Ada Juventus yang mempermalukan AC Milan di babak adu penalti. Lalu ada Karim Benzema yang mencetak 1 gol dan 1 assist di laga debutnya bersama Al Ittihad. AC Milan menjalani pertandingan uji coba kedua menghadapi Juventus. Bertanding di Dignity Health Sport, skuad Rossoneri bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Dua gol AC Milan dilesakan melalui Malik Thiaw dan Olivier Giroud. Sedangkan 2 gol Juventus dilesakan melalui Danilo di menit ke-33 dan Daniel Rugani di menit ke-48. Skor 2-2 bertahan hingga peluit berakhir. Wasit pun menentukan pemenang melalui adu penalti. Dalam sesi ini 3 penendang AC Milan gagal menjebol gawang yang dikawal oleh Wojciech Szczesny. Hingga pada akhirnya Juventus pun menutup laga dengan kemenangan penalti 4-3. Al Ittihad menjalani pertandingan fase grup Piala Champions Arab menghadapi AS Tunis. Dalam laga tersebut, skuad The Tigers berhasil memenangkan laga dengan keunggulan tipis 1-2. Karim Benzema berhasil menjadi bintang kemenangan di laga debutnya kali ini. Ex-pemain Real Madrid itu berhasil mencatatkan 1 gol dan 1 assist untuk gol Abderrazak Hamdallah. Di sisi lain, AS Tunis hanya bisa mencetak gol melalui Oussa Bogora di menit ke-26. Selain Benzema, N'Golo Kante juga memainkan debut pertamanya bersama Al Ittihad. Sayangnya mantan pemain Chelsea itu gagal mencetak 1 pun gol untuk skuad The Tigers. Kemenangan ini sukses membuat The Tigers memuncaki klasemen grup A dengan mengkoleksi 3 poin. Shinji Kagawa berhasil mencetak gol kemenangan yang membawa Cerezo Osaka menang atas PSG dengan skor akhir 2-3. Kita masuk ke kabar rumor. Ada West Ham United yang mendapatkan penolakan dari Manchester United setelah menawar Harry Maguire dengan harga 20 juta pound sterling. Paris Saint-Germain menjalani partai uji coba saat berhadapan dengan Cerezo Osaka. Dalam laga tersebut, skuad Les Parisiens harus menyerah dengan skor tipis 2-3. Di babak pertama, Hugo Ekitike sempat membuat PSG unggul lebih dulu di menit ke-17. Beruntung gol ini langsung dibalas 5 menit kemudian melalui Jordi Cruyff. Lalu di awal babak kedua, anak asuh Luis Enrique kembali melesakkan gol lewat Vitor Ferreira. Beruntung Shota Kitano dan Shinji Kagawa mampu memastikan kemenangan bagi Cerezo Osaka. Hebatnya gol yang dilesakan oleh Kagawa dilesakan dengan cara yang cantik. Sepakan keras kaki kanan ex-MU ini melesat indah di kanan atas gawang Gianluigi Donnarumma. West Ham United dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 20 juta pound sterling untuk Harry Maguire. Namun tawaran tersebut langsung ditolak oleh Manchester United. Kubu Setan Merah menginginkan mahar yang lebih besar untuk sang pemain. Kabarnya mereka membandrol Maguire dengan kisaran 40 juta pounds atau 776 miliar rupiah. Maguire sendiri masuk ke dalam daftar penjualan Setan Merah di musim panas ini. Namun mereka nggak berniat untuk menjual sang pemain dengan harga di bawah 40 juta pound sterling. AS Roma selangkah lagi mendapatkan jasa Renato Sanches dari PSG dengan status pinjaman. Sementara itu ada Bayern Munchen yang sedang mengincar kiper Juventus untuk menggantikan peran Yann Sommer dan sebagai pelapis dari Manuel Neuer. AS Roma selangkah lagi akan mendapatkan jasa Renato Sanches dari PSG. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Giallorossi telah mencapai kesepakatan dengan pihak Les Parisiens. AS Roma sendiri hanya sanggup untuk meminjam Renato selama 1 musim. Klub ibu kota Italia itu harus mengeluarkan dana sebesar 1,5 juta euro atau biaya peminjaman dari PSG. Giallorossi pun bisa mempermanenkan Renato di akhir masa peminjamannya. Pemain asal Portugal itu diharapkan bisa membuat lini tengah AS Roma menjadi lebih hidup. Bayern Munchen tertarik untuk mendatangkan Wojciech Szczesny dari Juventus. Kiper asal Polandia ini diproyeksikan untuk menggantikan peran dari Yann Sommer. Kiper 34 tahun itu diisukan akan segera hengkang dari skuad di Rotterdam. Maka dari itu Bayern Munchen diwajibkan mencari kiper anyar sebelum kompetisi dimulai. Pasalnya Manuel Neuer saat ini belum pulih dari cedera patah kaki yang dialaminya. Di sisi lain skuad Bianconeri nggak keberatan melepas sang kiper apabila ada tawaran yang sesuai.
Berita selanjutnya, Paris Saint-Germain memasang harga fantastis untuk Kylian Mbappe sebesar 250 juta euro. Masih dari kabar Les Parisiens, ada legenda Real Madrid yang menyarankan Neymar Junior yang disarankan untuk pindah ke Arsenal. Paris Saint-Germain bersedia untuk menjual Kylian Mbappe di musim panas ini. Bersumber dari media Marca, Les Parisiens membandrol sang pemain dengan kisaran 250 juta euro. Real Madrid diyakini gak akan menebus Mbappe dengan harga tersebut. Pasalnya bomber asal Perancis ini akan berstatus sebagai pemain bebas transfer di musim panas mendatang. Namun PSG sendiri enggan melepas Mbappe ke Real Madrid secara gratis. Klub raksasa Perancis itu akan menggoda sang bomber untuk bertahan dengan mendapat bonus 130 juta euro. Neymar Junior gak kunjung menemukan performa terbaiknya saat berseragam PSG. Sejauh ini penyerang asal Brazil tersebut belum mempersembahkan trofi Liga Champions untuk Les Parisiens. Mantan pemain Real Madrid yakni Baptista menyarankan Neymar untuk bergabung ke Arsenal. Ia menyebut jika karirnya bakal terhambat seandainya bertahan di Parc des Princes. Alasannya, para penggemar banyak yang gak menyukai dengan karakter Neymar. Menurut Baptista, Neymar akan sangat cocok dengan gaya bermain Mikel Arteta di skuad The Gunners. Seandainya terwujud, Neymar akan mempertanggung komposisi skuad meriam London. Pasalnya, Mikel Arteta berhasrat menjuarai Premier League musim depan. Paris Saint-Germain berencana akan menebus klausul rilis Ousmane Dembélé sebesar 50 juta euro. Manajemen Les Parisiens disebut sedang mendiskusikan terkait rencana tersebut. Menurut Fabrizio Romano, Dembélé masuk ke dalam daftar incaran sang pelatih Luis Enrique. Namun kubu Barcelona berniat untuk mempertahankan sang pemain di musim panas ini. Mereka sudah menyiapkan sejumlah detail kontrak baru untuk Dembélé. Pemain asal Perancis ini sudah menjadi andalan Barcelona sejak dia pulih dari cedera panjangnya. Kita beralih ke kabar resmi nih guys, ada jurnalis Fabrizio Romano yang mengonfirmasi jika Fabinho telah sepakat untuk bergabung ke Al Ittihad. Sementara di kabar penutup ada Sadio Mane yang juga telah mencapai kesepakatan untuk bergabung ke Al Nassr. Masa depan Fabinho akhirnya menemui titik terang di musim panas kali ini. Gelandang asal Brazil itu baru saja mencapai kesepakatan dengan klub asal Arab Saudi yakni Al Ittihad. Bahkan Fabinho dikabarkan sudah menyelesaikan tes medis untuk bergabung dengan skuad The Senior. Kedua belah pihak saat ini tinggal menyelesaikan detail-detail kecil sebagai syarat kepindahan. Kedatangan Fabinho semakin memperkuat tim asuhan Nuno Espirito Santo di musim depan. Sang pemain nantinya akan menyusul Karim Benzema dan N'Golo Kante yang sudah lebih dulu hijrah. Sadio Mane telah menemukan pelabuhan barunya dengan bergabung ke Al Nassr. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis Fabrizio Romano melalui sosial media pribadinya. Romano menuliskan jika Bayern Munchen telah setuju dengan tawaran yang diajukan Al Nassr. Namun dia nggak menyebutkan berapa kisaran yang ditawarkan klub Arab Saudi tersebut. Kini Mane dijadwalkan akan melakukan tes medis dalam waktu dekat. Pemain asal Senegal itu akan menyusul Marcelo Brozovic dan Alex Telles yang sudah diresmikan terlebih dahulu. Setelah resmi berpisah dengan Manchester City, Riyad Mahrez kini telah menemukan pelabuhan barunya. Winger Al Jazair itu telah resmi berseragam Al Ahly selama 4 tahun ke depan. Al Ahly menggait Mahrez dari Manchester City dengan mahar 30 juta euro. Resminya Mahrez ke Al Ahly sekaligus mengakhiri perjalanan karirnya bersama Manchester City. Seperti yang diketahui, Mahrez sendiri telah membela The Citizen sejak tahun 2018. Selama kurang lebih 5 tahun mengabdi, dia telah memainkan 236 pertandingan dengan menorehkan 78 gol. Graham Souness mengecam penunjukan Bruno Fernandes sebagai kapten anyar Manchester United. Pundit Sky Sport itu menyoroti sikap buruk Bruno Fernandes di lapangan. Souness bilang Fernandes nggak punya jiwa pemimpin di atas lapangan. Perilaku buruknya terjadi saat MU dibantai habis Liverpool dengan 7 gol tanpa balas. Mantan pemain Liverpool itu mengatakan kalau banyak pemain yang lebih pantas untuk menjadi kapten, termasuk Rafael Varane dan Luke Shaw yang dinilai lebih pantas mengemban tugas tersebut. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Bagus Fajarianto. Komentar Safi setelah pertandingan kemarin kocak banget.
Iya ya guys, kok bisa ya Barca dikalahin sama dede-dede London? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Sampai jumpa.